anak-anak muda zaman sekarang mereka mulai suka sama tokoh figur Korea gitu ya, yang pakai make up, laki-lakinya pakai make up, pakai baju pink, pakai anting-anting, rambutnya bisa panjang. Tapi bukan berarti mereka tidak maskulin lagi. Setiap anak ini kadang bisa banget memiliki persepsi, nilai, ekspresi gender yang berbeda dari nilai orang tuanya gitu. Nah, kalau ditanya gimana cara menyikapinya, kita sekarang sering dengar istilah fatherless country ya, Indonesia sebagai salah satu negara yang katanya peran ayahnya tidak terlalu besar gitu. Nah, itu Selamat datang di Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Apa kabar kamu hari ini? Perkenalkan, saya Aurel selaku host pada podcast hari ini. Dan di sini saya tidak sendirian karena di sini saya sudah menghadirkan narasumber terpercaya kita. Boleh perkenalan dulu Mbak Muti? halo semuanya, saya Mutiara Natania, psikolog anak dan remaja dari Klinik Kancil. Halo Mbak Aurel, salam kenal juga dan salam kenal untuk semua yang ada di sini. Salam kenal Mbak Muti. Oke, di episode kali ini kita akan membahas mengenai identitas ekspresi pada anak atau pubertas. Dan sekarang kita mau ngobrol tentang apa aja sih sebenarnya identitas ekspresi pada anak dan pubertas itu, Mbak. Okay. Dan sebagai anak ataupun remaja, kira-kira apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan mengenai apabila remaja itu harus merasakan pubertas dini gitu, Mbak. Mungkin sebagai awalan kita bahas dulu kali ya Mbak mengenai apa itu gender dan juga jenis kelamin. Nah, mungkin kita akan mulai dari apa itu jenis kelamin ya gitu ya, karena itu yang jauh lebih gampang untuk kita lihat gitu. Jadi sejak bayi lahir pasti dokter akan menentukan gitu jenis kelamin seseorang, karena ini bukti fisiologisnya kelihatan. Kalau laki-laki ada penisnya gitu, ada testisnya, sementara kalau di bayi perempuan ada vagina dan fitur-fitur karakteristik yang menggambarkan ini adalah seorang wanita gitu ya, atau perempuan gitu. Nah, biasanya juga kalau sulit ditentukan ada kromosom, ada hormon gitu ya menentukan bahwa seorang bayi ini apakah dia laki-laki atau perempuan. Itu adalah jenis kelamin. Tapi kalau gender ini merupakan sebuah konsep gitu. Jadi memang ini merupakan konsep tentang bagaimana seseorang ini bisa mengekspresikan gendernya gitu, dan ini terkait sama berbagai hal gitu. Jadi bagaimana dia mau menampilkan gendernya, bagaimana dia merasakan, dia menilai gendernya ini adalah entah maskulin atau feminin, atau bahkan juga bisa dia merasa bahwa ya saya nggak di tengah dua-duanya, atau saya bisa juga tidak mau disebut dua-duanya gitu. Jadi bisa juga ada yang namanya non-binary, agender gitu ya. Jadi tidak maskulin, tidak feminin gitu. Dan gender ini terkait sama peran, sikap tubuh, dan berbagai hal lainnya. Jadi memang gender ini konsep yang lebih luas gitu ya, lebih abstrak dibanding jenis kelamin. Oke, Mbak Mutia tadi sempat bicara mengenai konsep dari gender yang sangat luas tersebut. Lalu bagaimana sih cara kita memahami supaya konsep identitas gender dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari konsep identitas gender yang ingin kita perlihatkan kepada orang lain itu, Mbak? Oke, jadi konsep identitas yang kita mau ekspresikan gitu kira-kira. Betul. Ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya dari konsep ekspresi gender, jadi seseorang ini biasanya kita bisa melihat ekspresi gendernya lewat yang paling kelihatan adalah lewat tampilan atau appearance gitu. Jadi kalau dari tampilan itu dari sikap tubuh, gerak jalan, lalu ciri fisik gitu ya. Lalu yang kedua adalah lewat peran. Nah, kalau lewat tampilan gitu ya, appearance, biasanya kita bisa lihat nih dari tampilan wajahnya, terus tampilan rambutnya, cara berpakaiannya, dan kemudian gerak jalannya gitu. Nah, itu kalau misalnya ekspresi gender seorang laki-laki tapi dia merasa maskulinnya dia adalah kalau dia pakai baju berwarna gelap, lalu pakai jenggot gitu, lalu pakai brotot gitu ya, maka itu adalah ekspresi gender seorang laki-laki tersebut. Tapi ini tidak selalu sama gitu. Jadi antara misalnya saya sama Mbak Aurel pun bisa punya persepsi yang beda nih tentang ekspresi gender. Menurut saya yang feminin itu adalah kalau misalnya kita melakukan tugas rumah tangga pakai rok bunga-bunga. Tapi mungkin misalnya menurut Mbak Aurel
Enggak kalau buat saya yang namanya feminin itu enggak seperti itu gitu. Feminin adalah wanita yang independen gitu. Jadi setiap orang memiliki ekspresi gender yang berbeda-beda gitu dan tidak selalu sama dan seringkali berubah juga gitu. Mungkin kalau misalnya zaman dulu kita taunya zaman angkatan nenek saya gitu misalnya ya, kalau laki-laki itu yang maskulin yang kayaknya jantan gitu adalah yang misalnya berjenggot, terus badannya kekar, terus pakai celana jeans gitu ya, kayak film-film koboi Amerika gitu ya. Tapi sekarang mungkin udah mulai bergeser itu. Kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, mereka mulai suka sama tokoh figur Korea gitu ya, yang pakai make up, laki-lakinya pakai make up, pakai baju pink, pakai anting-anting, rambutnya bisa panjang. Tapi bukan berarti mereka tidak maskulin lagi gitu. Buat mereka, buat fansnya itu tetap maskulin. Jadi yang namanya ekspresi gender ini bisa dipersepsikan beda-beda banget oleh kita semua di sini aja bisa beda-beda, dan apalagi dengan ada pengaruh sosial media itu bisa beda banget. Lalu yang kedua juga adalah peran gender gitu. Seseorang itu bisa merasa figur perannya ini tidak hanya selalu feminin, tapi misalnya dia merasa maskulin juga gitu. Ada beberapa klien yang memang single parent gitu, misalnya ayah tunggal yang sudah misalnya ditinggal mati, maka dia harus memegang dua peran gitu, sebagai ayah dan sebagai ibu. Jadi dia memegang peran yang maskulin tapi juga yang feminin gitu. Jadi dia juga menemani anak perempuannya untuk main boneka-bonekaan. Kalau anak perempuannya suka main boneka-bonekaan, dia tetap menemani. Tapi untuk main yang yang kayak lari-lari, naik sepeda juga dia tetap menemani. Jadi memang peran gender ini pun ekspresinya berbeda-beda. Buat saya misalnya ekspresi gender saya sebagai ibu adalah tugasnya memasak gitu. Tapi buat orang lain belum tentu sebagai ibu harus bisa memasak. Jadi itu adalah ekspresi gender dan semuanya ini sangat berbeda-beda dan dipersepsikan dengan cara yang berbeda juga gitu, dan ditampilkan dengan cara yang berbeda juga ekspresinya gitu kira-kira. Oke Mbak, jadi kalau misalnya saya perhatikan di sini ya Mbak, berdasarkan dari pernyataan yang Mbak Muti tadi, terkait dengan ekspresi, identitas, peran dari sebuah gender itu, saat ini kalau misalnya kita lihat dari perkembangan zaman rasanya lebih luas lagi dibandingkan zaman dahulu gitu. Kalau bagi saya sekarang perempuan yang keren, perempuan yang feminim itu adalah perempuan yang bisa melakukan pekerjaan rumah tangga tapi juga bisa diandalkan di lingkungan sekitarnya juga nih Mbak. Nah, lalu apakah tadi mungkin kalau misalnya dari penjelasan yang Mbak Muti terkait dengan perubahan-perubahan ekspresi gender itu banyak pengaruhnya dari faktor lingkungan ya Mbak? Betul. Namun bagaimana Mbak apabila terjadi ketimpangan misalnya dari lingkungannya itu sudah tidak mendukung, yang mungkin contohnya seperti kayak laki-laki tadi ya mungkin kalau Korea itu menggunakan make up rasanya lebih maskulin. Terus kalau misalnya perempuan itu sekarang menggunakan jeans gitu sekarang juga sudah biasa gitu ya Mbak. Tapi kalau misalnya ternyata mohon maaf nih dalam artian saya laki-laki lebih menyimpang ke arah perempuan, itu bagaimana Mbak menyikapinya sebagai orang tua gitu? Oke. Jadi ketika anak kita mengekspresikan gendernya dengan cara yang tidak sesuai dengan nilainya orang tua gitu ya. Betul. Nah, balik lagi itu memang banyak pengaruh dari keluarga sih ya gitu. Dan setiap anak ini kadang bisa banget memiliki persepsi nilai ekspresi gender yang berbeda dari nilai orang tuanya gitu. Nah, kalau ditanya gimana cara menyikapinya gitu kira-kira, itu memang balik lagi relasi nomor satu ya, relasi orang tua sama anak ini harus tetap nomor satu, dan ketika mereka sudah merasa dekat, anaknya juga bisa merasa nyaman ngobrol dengan orang tuanya, disitulah mulai bisa ada diskusi. Jadi orang tua bisa mulai diskusi sama anak remajanya nih. Oke, kamu merasa kamu ingin mengekspresikan identitas gender kamu dengan cara seperti ini. Coba kita lihat yuk values di keluarga kita, nilai-nilai keluarga kita tuh seperti apa sih. Kita menganut agama yang kayak gini, kita tinggal di lingkungan yang seperti ini. Menurut kamu yang mana yang baik untuk kamu tampilkan, mana yang sesuai sama ajaran yang kita anut gitu, mana yang sesuai dengan apa yang tetap membuat kamu nyaman gitu. Jadi biasanya itu bentuknya harusnya diskusi ya. Dengan demikian orang tua bisa
menurunkan dari values yang ada gitu sampai ke apa yang akhirnya kemudian, anak juga merasa nyaman. Jadi ada di titik tengahnya di mana gitu. Jadi, tetap sih dua belah pihak ini harus sama-sama berkomunikasi dan saling, tukar pandangannya masing-masing dan orang tua juga harus mengerti bahwa ya zaman sekarang beda gitu ya zamannya. Kalau dulu laki-laki saya juga kadang sering dapat tuh pertanyaan, orang tua yang nanyain, "Ini anak saya pakai anting-anting," gitu, "terus rambutnya juga panjang," gitu, "saya musti gimana?" Gitu. Nah, saya nggak suka gitu. Nah, tapi di satu sisi kita juga belum tahu juga sih, ini sebenarnya dia mengekspresikan, gendernya sebagai wanita atau bentuknya ini, lebih ke ekspresi aja gitu ya. Itu orang tua juga harus mengenali, kenapa dia memutuskan untuk menggunakan anting, apa yang menjadi pertimbangannya dia gitu. Jangan selalu kita, wah kalau misalnya anaknya pakai anting udah pasti itu salah total gitu. Jadi orang tua juga harus melek gitu ya dengan Mhm. kira-kira tantangan zaman sekarang tuh kayak apa, pengaruh dari sosial media tuh kayak apa. Mungkin zaman orang tuanya ya itu bukan hal yang familiar gitu, tapi mungkin zaman sekarang ya di mana-mana laki-laki misalnya pakai anting tuh biasa ya, mungkin anak remaja ya mengikuti sosial media dibanding mengikuti orang tuanya gitu kira-kira. Oke, jadi dari sini, hubungan antara orang tua dan juga anak itu harus diperkuat lagi ya, Mbak? Betul, Biar penting. terjadinya toleransi mungkin ya atas ekspresi gender yang mungkin diekspresikan oleh anak tersebut, Betul begitu. betul. Oke, Mbak Mutia, tapi Mhm. sebenarnya menurut Mbak Mutia sendiri, tugas dari lawan jenis itu perlu nggak sih, Mbak? Kayak misalnya, perempuan tuh harus bisa memasak, lalu laki-laki harus bisa bekerja dengan baik gitu, dan sebaliknya gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang kan, sudah agak samar-samar tuh pengotak-kotakan tersebut, tapi kalau menurut pandangan Mbak Mutia sendiri gimana nih, Mbak? Oke, mungkin kalau pandangan pribadi akan saya simpan dulu kali ya, tapi mungkin akan lebih ke pandangan secara teori psikologi gitu. Bagaimana seorang anak, belajar memahami, berarti lebih ke memahami peran lawan jenis atau peran, gender lawannya gitu ya kira-kira ya Mbak Aurel. Mhm. Nah, balik lagi tuh pengaruh keluarga kencang banget gitu, kuat banget. Dari anak kecil masih umur 2 3 tahun biasanya orang tua udah mulai kasih tahu nih, "Ini kamu anak laki-laki, ayo sana main," gitu ya. Terus misalnya, saat mandi, anak perempuan, ibu nih, ayo sekarang kita pakai, baju yang seperti ini, pakai rok yang seperti ini." Itu udah dimulai dikenalkan sebenarnya dengan, gendernya, dengan tampilan gendernya. Dan biasanya mungkin di usia 4 5 tahun, anak udah mulai main peran sesuai gendernya tuh. Nah, misalnya dia lihat ibunya, oh ibunya masak-masak, anak perempuannya akan, "Ayo Ma, kita main masak-masakan," gitu. Dan anak laki-laki juga mulai misalnya, "Oh, aku sukanya main yang lebih, banyak larinya, lebih banyak geraknya." Tapi bisa juga bertukar gitu. Anak perempuan zaman sekarang juga saya kenal beberapa anak perempuan yang sukanya main dinosaurus dan ya nggak apa-apa Mhm. juga gitu. Dan anak laki-laki yang sukanya main ya boneka yang figurin kecil-kecil dan ya nggak apa-apa juga gitu sebenarnya gitu. Mmm, itu merupakan gaya mereka gitu. Tapi kalau ditanya, apakah anak ini kemudian ketika besar gitu dia harus mengikuti, peran gender yang di-assign gitu atau yang misalnya diminta oleh orang tuanya, ya balik lagi tuh nilainya personal. Masing-masing setiap anak remaja ketika dia tumbuh di usia remaja, mereka akan mulai mencari identitasnya. Jadi memang udah bukan dari pengaruh orang tua lagi gitu, pengaruhnya banyak banget dari pertemanan dan terutama yang sekarang adalah pengaruh sosial media. Itu yang mungkin pengaruh yang zaman kita dulu belum ada gitu ya. Jadi anak akan banyak melihat referensi dari sosial media dan ketika mereka lihat dari sosial media tentu, saringan filternya ini anak kan usia misalnya 7 sampai 12 tahun saringan filternya belum terlalu jalan gitu ya, sehingga apapun yang masuk ya udah diterima aja. Nah di sini memang orang tua harus bener-bener ngawasin dan kalau misalnya kita menemani anak kita gitu, nah mana yang kira-kira, sesuai sama values kita itu bisa dikenalkan dari situ. Tapi kalau misalnya ditanya apakah boleh memerankan, ya tentu setiap orang bebas gitu ya mengekspresikan peran gender sesuai persepsinya gitu sebenarnya. Kayak misalnya, seorang anak laki-laki menilai bahwa, "Oh bapak saya tidak berperan dalam rumah tangga," gitu. Dia hanya kerja lalu pulang main game lalu tidur. Tapi saya, melihat nanti kalau saya mau jadi bapak-bapak, saya mau jadi bapak yang ikutan main sama anak saya. Ya itu boleh banget gitu, itu adalah, ekspresi dari peran gender yang dia mau tampilkan gitu. Jadi bebas-bebas aja sih sebenarnya Mbak Aurel.
Hanya saja balik lagi kita lihat lagi nih nilai apa yang sudah saya ambil. Saya mengadopsi nilai apa dari lingkungan saya, dari entah komunitas yang ada, dari orang tua, dari pertemanan, dari sosial media, atau pengaruh dari edukasi itu juga sangat berpengaruh gitu terhadap peran gender seseorang. Kita sekarang sering dengar istilah fatherless country ya, Indonesia sebagai salah satu negara yang katanya peran ayahnya tidak terlalu besar gitu. Nah itu mungkin bisa kita lihat bahwa zaman dulu memang peran gender seorang bapak laki-laki yang maskulin itu adalah yang tidak banyak terlibat di rumah gitu. Jadi pulang kerja lalu dilayani oleh istri. Itu mungkin peran yang kita adopsi zaman dulu gitu. Tapi sekarang makin lama dengan adanya pengaruh sosial media, pengaruh edukasi, kita anak-anak atau ayah-ayah muda zaman sekarang udah mulai agak melek nih bahwa oh ternyata peran saya tidak harus seperti ayah saya dulu loh gitu. Saya harus banyak turun tangan ke anak dan kemudian menghasilkan ayah-ayah yang jadi lebih banyak terlibat interaksinya dengan anak, memiliki relasi yang lebih baik. Itu adalah pergeseran dari peran ekspresi gender juga sebenarnya. Jadi tidak selalu arahnya negatif tapi juga banyak positifnya gitu, bahwa perubahan nilai itu akan selalu terjadi. Dan sekarang jauh lebih gampang gitu ya bergeser karena ada pengaruh sosial media. Dengan satu klik kita bisa tahu tren yang di luar itu kayak apa gitu. Wah, betul. Gitu. Kira-kira gitu sih Mbak. Oke, wow, luar biasa sekali ya penjelasan dari Mbak Mutia. Terima kasih Mbak Mutia atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, harapannya di sini rekan-rekan, Bapak Ibu semua dapat mengambil pengetahuan baru nih terkait dengan identitas diri seorang remaja. Dan di sini tadi dari penjelasan Mbak Mutia kita juga mengerti bahwa orang tua memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan remaja di sini. Mungkin kalau misalnya dulu kita mikirnya anak-anak nih masih anak-anak masih diurusin, tapi begitu udah besar, oh iya dia udah besar, ya udah kita apa istilahnya kayak jorokin aja biarkan dia berekspresi sendiri. Tapi di sini Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, penting adanya peran orang tua untuk menjalin komunikasi terkait dengan ekspresi gender dari anak supaya tidak menyimpang gitu. Dan juga untuk para remaja di sini juga harus berbijak nih dalam memilih lingkungannya, begitu ya Mbak Muti. Gitu. Jadi peran keluarga emang penting banget sih ya Mbak Aurel. Iya, peran keluarga dan juga lingkungan sekitar. ya, lingkungan sekitar sangat penting di sini. Oke, mungkin itu saja dari podcast bersama dengan narasumber kita hari ini, Mbak Muti. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya untuk YouTube Ditkes Pro BKKBN. Sekian dari saya, jangan lupa untuk simak Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi.